Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian luas segitiga menggunakan animasi di PowerPoint. Nah, di sini ada beberapa konstruksi objek. Ada segitiga, lalu garis putus-putus, vertikal maupun horizontal, ada animasi gunting, dan selanjutnya ada konstruksi objek menggunakan textbook A, B, C, D, E, setengah T, A, T, lalu ini kurung kurawal dan garis putus-putus, dan ini textbox. Untuk membuatnya, kita buat slide baru. Nah, selanjutnya kita copy paste garis putus-putus horizontal dengan garis putus-putus vertikal dan juga segitiganya. Kita simpan di slide baru ini. Nah, kita atur posisinya seperti ini. Sudah, lalu selanjutnya kita ambil textbox A dan T. Kita copy paste juga dan simpan di slide baru. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan A ini di bawah sebagai tanda sebagai alas segitiga, dan T ini kita simpan di sini sebagai tanda bahwa itu adalah tinggi segitiga. Nah, lalu selanjutnya kita beri animasi pada ini, yaitu animasi appear, dan kita add animation menggunakan emphasis yaitu false supaya garisnya terlihat jelas. Selanjutnya kita copy paste guntingnya. Nah, kita simpan di slide baru tadi. Kita geser guntingnya, simpan di ujung garis putus-putus. Usahakan harus pas ya. Selanjutnya beri animation appear, dan kita add animation menggunakan motion pad yaitu lines. Nah, ini karena ini ke bawah, kita menginginkannya ke kiri, maka kita menggunakan effect option dan kita menggunakan left. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita blok garis putus-putus itu dan juga guntingnya dan juga segitiganya. Kita add animation menggunakan excite yaitu di Xavier. Lalu selanjutnya kita ambil garis putus-putus ini dan juga segitiganya dan juga garis putus-putus ini dan juga bentuk trapesium gini. Kita simpan pada slide baru. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan segitiganya tepat pada di atas yang segitiga bawah tadi. Lalu ini juga sama, simpan di situ. Usahakan harus pas dan rapi ya, supaya sesuai. Nah, kita atur-atur dulu. Seperti ini mungkin sudah lurus. Akhirnya garis putus-putusnya kurang lurus, kita geser sedikit supaya sejajar. Kita klik ini dan garis putus-putusnya dan juga trapesium di bawah atau segitiga bawah, kita beri animation appear. Nah, kita play seperti itu. Selanjutnya kita klik garis-garis putus-putus segitiga, lalu kita add animation dan beri motion pad yaitu lines.
Nah, karena itu ke bawah, kita menginginkannya supaya ke atas, kita menggunakan epic option, yaitu off. Nah, seperti ini. Karena itu terlalu menjauh, kita atur supaya tidak terlalu jauh. Kita geser. Nah, kita geser, atur, sesuaikan. Masih terlalu jauh, kita atur. Sudah cukup. Lalu selanjutnya kita ambil, kita copy paste setengah T-nya, simpan di slide baru ini. Nah, setengah T ini kita simpan di sini satu, dan satu lagi tepat di tengah-tengah tanda panah merah itu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik setengah T ini menggunakan animasi akan start after purpose. Kemudian kita ambil garis putus-putus vertikal ini, kita copy paste bersama guntingnya juga. Kita simpan di sini. Karena ini kita membutuhkannya menghadap ke atas, kita rotate. Nah, jadi seperti ini. Kita atur supaya pas di atas segitiga itu, karena yang terlalu panjang kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian ke atas kita menggunakan format lalu ke rotate. Nah, kita buat ke bawah. Kemudian kita simpan di tepat pada di sini. Harus sesuai dan harus tepat ya. Nah, selanjutnya kita beri animasi appear pada garis putus-putus ini. Kemudian pada gunting juga kita beri animasi appear. Lalu kita add animation menggunakan motion pad, yaitu lines. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita play dulu. Nah, seperti ini. Kita klik, lalu kita klik gunting, garis putus-putus horizontal, setengah T yang bawah, lalu segitiganya, dan juga garis putus-putus pada segitiganya. Kita add animation, lalu kita excite pada disappear. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba play dulu deh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil potongan segitiga ini, lalu kita copy paste dan simpan pada slide yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita beri animasi pada appear. Lalu potongan segitiga yang kecil kita geser, simpan tepat di sini antara ini dekat panah hijau dan atasnya itu dekat gunting, ujung gunting. Lalu ini juga sama, kita geser dan kita satukan dengan segitiga kecil sehingga membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Lalu kita selanjutnya kita klik ini segitiga kecil, lalu kita add animation menggunakan motion pad, yaitu lines. Nah, karena ini ke bawah, kita menginginkannya ke kiri, maka kita atur effect optionnya jadi left. Nah, seperti itu. Karena ini terlalu jauh, kita atur supaya
tidak terlalu jauh, atur mungkin seperti ini. Nah, di sini kemudian kita klik titik merah itu, lalu add animation, dan kita gunakan exit pada di Xavier. Nah, ini selanjutnya kita play dulu. Nah, akan seperti ini, dapat dilihat. Kemudian kita copy paste dulu ini dan juga ini. Lalu kita klik segitiga kecil ini, beri animation appear. Lalu kita geser dan simpan tepat di bawah tanda panah merah itu. Nah, lalu berikan add animation, kita tambahkan add animation, lalu axe. Nah, karena itu ke sana, kita menginginkannya ke bawah, kita pilih left. Nah, seperti ini. Nah, itu belum sesuai, kita sesuaikan, atur, kita geser-geser supaya tepat segitiga bawah itu menempel di situ. Kita atur-atur dulu supaya menempel. Usahakan harus nempel dan harus rapih ya. Seperti ini. Selanjutnya kita coba play. Nah, dapat dilihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik ini, lalu beri add animation pada motion pad yaitu lines. Karena itu ke bawah, kita buat ke kanan menggunakan effect option yaitu right. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan, kita geser. Nah, seperti ini, tepat di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik titik merah itu, lalu add animation, kita ke exit, yaitu di Xavier. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita geser segitiga ini tepat di bawah itu tanda panah merah. Lalu kita beri animasi yaitu appear. Nah, selanjutnya kita play dulu. Menjadi seperti ini. Dapat dilihat seperti ini. Nah, lalu kita beri add animation pada motion pad yaitu axe. Kita klik. Nah, itu arahnya ke situ, kita sesuaikan menggunakan effect option yaitu right supaya ke bawah. Nah, selanjutnya kita atur agar segitiga itu bisa menempel tepat di sana. Kita atur supaya pas segitiga itu masih belum pas. Sepertinya sudah pas. Kita lihat dulu. Kurang geser. Kita geser sedikit supaya pas di situ menempel. Nah, sepertinya sudah. Selanjutnya kita play. Apakah sudah tepat? Seperti ini.
Nah, sudah sesuai. Lalu selanjutnya kita copy paste kerangka segitiga ini, lalu simpan di sini. Sebelumnya kita beri animasi dulu, yaitu Aviar. Nah, kemudian kita geser dan simpan tepat pada segitiga awal tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil ini garis putus-putus beserta kurung kurawal dan garis putus-putus kecil, kita copy paste, lalu kita simpan di sini. Kita atur supaya garis putus-putus panjang itu tepat di atas segitiga pada kerangka tadi, dan yang kecil juga tepat di bawah di situ. Kita sesuaikan. Nah, maaf. Kita sesuaikan. Kita atur supaya itu pas. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil text box ini, T E D C B A, kita copy paste. Nah, sudah. Lalu kita pindahkan ini tepat di sini dekat panah warna merah. Nah, seperti ini. Lalu kita play, coba. Oh iya, itu garis putus-putus sama kurung kurawalnya belum kita beri animasi. Kita beri animasi dulu, kita klik dulu. Lalu kita beri animasi Aviar. Nah, seperti ini. Kita coba play dulu. Nah, dapat dilihat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya memasukkan text box ini ke slide tadi dengan cara mengcopy paste. Lalu kita simpan di sini. Lalu atur supaya terlihat. Kita geser dulu ke bawah. Kita atur. Nah, seperti ini kita beri animasi Aviar. Kita coba slideshow. Nah, di sini ada ilustrasi pembuktian luas segitiga. Ada segitiga dengan tingginya T dan alasnya A. Dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya ada garis putus-putus. Garis itu akan memotong segitiga ini menjadi dua bagian. Nah, seperti ini.
segitiga tersebut menjadi setengah T dan setengah T di bawah. Lalu segitiga atas kita potong menjadi dua bagian. Bagian yang kecil kita pasangkan ke bawah dan segitiga besar juga kita pasangkan ke bawah. Akhirnya membentuk persegi panjang. Dan itu adalah kerangka segitiga awal tadi. Nah, dapat dilihat. Maka, berdasarkan ilustrasi di samping, luas segitiga ABC sama dengan luas daerah ABDE dengan panjang A dikali lebar setengah T. Maka, luas daerah segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi.